Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, ya, bebas penyakit dan selalu belajar, dan belajar. Ya, di video Pak Agus sebelumnya, Pak Agus sudah menjelaskan terkait dengan perkalian vektor, ya, perkalian dot product, ya. Di sini Bapak nanti akan mengupas lagi, ya, kelanjutan dari video kemarin, ya, terkait dengan perkalian dot product. Kali ini Pak Gus akan menguraikan lagi perkalian cross product dan bagaimana aplikasinya atau penerapannya dalam soal dan lainnya, ya. Untuk lebih jelasnya silahkan ikuti tutorial Pak Gus. Silahkan. Di dalam perkalian vektor nanti Pak Gus akan menjelaskan ini, ya, terkait perkalian dot product, cross product. Kemudian yang ketiga adalah vektor satuan 2 dimensi, kemudian vektor satuan 3 dimensi, kemudian operasi vektor satuan, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, ya. Ini nanti saya kupas satu-satu, ya. Yang pertama, jadi yang pertama ini perkalian dot product. Jadi kemarin sudah Pak Gus berikan di dalam video yang sebelumnya. Jadi perkalian dot product ini nanti adalah sebuah perkalian titik, ya, perkalian titik A dot B itu sama dengan panjang A, panjang B, kemudian di sini adalah cos theta. Jadi itu, ya. Kalau perkalian titik atau perkalian dot product itu kita masukkan dalam persamaan ini adalah fungsi cos atau sudutnya adalah cos theta. Kemudian yang kedua, cross product. Jadi di dalam perkalian cross product nanti kalian akan mengenal perkalian cross itu seperti ini, ya, perkalian silang, ya. Nanti panjang A, panjang B di sini adalah fungsi sin theta, ya. Nanti apabila kalian menemukan soal, ya, terkait dengan perkalian dot product dan perkalian cross product, ya, konsep ini, ya, dua konsep ini nanti silakan digunakan untuk mengerjakan soal itu, ya. Ini terkait dengan perkalian dot product dan perkalian cross product, ya. Kemudian yang ketiga nanti kalian akan Pak Agus kenalkan apa itu vektor satuan, ya. Di dalam vektor satuan, ya, kalian nanti akan Pak Agus kenalkan itu vektor satuan pada sumbu X, vektor satuan pada sumbu Y, kemudian vektor satuan pada sumbu Z. Itu kalau 3 dimensi, ya. Di sini Pak Agus nanti akan kupas satu persatu, ya. Apabila di vektor satuan itu pada 2 dimensi. Pada 2 dimensi artinya adalah pada sumbu X dan sumbu Y, ya. Di dalam vektor 2 dimensi ini, ya, di dalam 2 dimensi maksudnya begini, apabila ada vektor X pada sumbu X dan sumbu Y, di sini ada vektor satuan I, ada vektor satuan J. Ya, ingat, ya, ada vektor satuan I mengikuti sumbu X, kemudian vektor satuan J itu mengikuti sumbu Y-nya, ya. Kalau misalkan ini adalah sebuah vektor R, ya, sebuah vektor R, kita uraikan pada sumbu X menjadi XI, pada sumbu J menjadi YJ, ya. Berarti di sini nanti kita punya vektor R adalah XI plus YJ. Artinya seperti itu. Jadi ada vektor satuan, ya. Vektor satuan ini artinya adalah dia mengikuti pada arahnya. Pada arah sumbu X adalah vektor satuan I, pada sumbu Y adalah vektor satuan J. Seperti ini. Bisa dipahami, ya? Oke, saya lanjutkan. Jadi apabila yang ketiga sudah, berarti yang keempat. Yang keempat di sini adalah vektor satuan, ya, pada 3 dimensi. Artinya berarti ada I, ada J, ada K. Artinya di dalam sumbu X, sumbu X, sumbu Y, berarti ada lagi satu sumbu di sini, ada sumbu Z. Dari X, Y, Z. Kalian bisa membayangkan di kelas kalian, ya, di kelas kalian di pojok ruangan itu misalkan kita ambil sebuah titik sebagai garis diagonalnya, ya, garis diagonalnya itu adalah R, misalkan garis diagonalnya ini saya anggap R. Nah, ini, ya, berarti R ini kita uraikan pada sumbu X menjadi XI, pada sumbu Y menjadi YJ, pada sumbu Z menjadi ZK. Nah, ini berarti nanti kita punya persamaan di sini. Berarti XI plus YJ plus
ZK. Nah, artinya berarti di sini adalah 3 dimensi. Oke, sampai di sini ya. Jadi dipahami betul-betul. Jadi di dalam vektor satuan ini nanti ada keterkaitannya dengan perkalian dot product dan perkalian cross produknya. Ini. Kemudian saya lanjutkan. Di dalam persamaan ini ya, coba ini dihafalkan dulu. Jadi dari persamaan ini nanti saya kembangkan lagi bagaimana cara mengoperasikan apabila di situ ada beberapa vektor yang kita jumlahkan, kita kalikan, kita kurangkan, kita dotkan, kita crosskan seperti itu. Ya, kita coba. Ini saya hapus dulu. Oke, saya lanjutkan. Di pembahasan yang kelima yaitu tentang operasi vektor. Ya, operasi vektor satuan. Yang pertama adalah penjumlahannya. Nah, apabila kita punya vektor, ya, apabila vektornya ini kita anggap R1 ya, misalkan ini saya anggap R1 I plus J plus K. Berarti di sini berapa dimensi? 3 dimensi. Ya, betul. Ada 3 dimensi. Vektor satuan I, vektor satuan J, vektor satuan K. Oke, yang kedua R2. Nanti 2I plus J plus K. Ini ada vektor yang kedua. Jadi apabila ada 2 vektor R1 dan R2, ini kalau saya gambarkan ya, saya gambarkan begini. Nah, ini ada R1, ini ada R2, seperti itu. Sudah bisa bayangkan ya. Kalian kan kemarin sudah belajar bagaimana itu mencari resultan vektor. Nah, kali ini ada 2 vektor ya, karena ini adalah vektor ruang atau vektor ruang ini. Apabila nanti ada pertanyaan di situ, berapakah besar R1 plus R2? Berapakah besar R1 min R2? Misalkan seperti ini. Berapakah besar R1 dot R2? Berapakah besar R1 cross R2? Nah, ini. Karena nanti harus paham di situ. Apabila muncul pertanyaan seperti ini, bagaimana cara kita mengerjakannya? Pak Gus akan jelaskan. Ya, nanti diperhatikan dengan seksama ya. Yang pertama berarti R1 plus R2. Nah, nanti tak bahas satu persatu ya. R1 plus R1 plus R2 artinya begini, di dalam penjumlahan dan pengurangan vektor ya. Penjumlahan dan pengurangan vektor itu nanti silakan dijumlahkan atau dikurangkan vektor yang sama vektor satuannya. Kalau I dengan I, J dengan J, K dengan K, seperti itu ya. Terus bagaimana Pak Gus kalau I dengan J? Tidak usah dijumlahkan karena itu nanti nilainya pasti 0 ya. Oke, saya lanjutkan. Apabila R1 ditambah R2 nanti kita tinggal lihat ini. I ditambah I berarti ya 1I ditambah 2I berarti 3I, begitu. Ini 2J plus ya, 2J, kemudian ini plus 2K. Nah, bisa dipahami ya? Ini adalah penjumlahannya. Terus bagaimana kalau pengurangannya atau selisihnya ya? Berarti ini kalau ini tinggal dikurangi aja di sini. Berarti ini 1 dikurangi 2 min I ditambah 0J kan ya, 0J boleh kamu tulis seperti ini. Ini plus K 0K. Nah, berarti jawabannya adalah min I. Ini adalah selisihnya atau pengurangannya. Mudah sekali ya. Kemudian bagaimana kalau perkalian dot produknya? Nah, ini mungkin lebih dikembangkan lagi untuk dot produk ya, untuk perkalian vektor atau perkalian vektor satuan. Ingat, di dalam perkalian vektor satuan kalian kan tadi mengenal rumus terkait dengan cos ya, cos theta ya. Di dalam cos theta ya, apabila kalian mengenal sumbu X, sumbu Y ya, X, Y, Z ini sudutnya berapa nih? 90 ya, ini sudutnya 90. Di dalam perkalian dot product ya menggunakan cos ya, nilai cos theta ya, apabila cosnya adalah 0 ya, ini perkalian dot product ya, ini ya, gini aja dot product
Ini catatan buat kalian penting ya. Apabila ini cosnya 0, ya, cos 0 itu 1. Berarti kalau cos 90 ini 0 ya. Di dalam perkalian cross product, nah ini ya, dalam perkalian cross product berarti sin 0 sama dengan 0, sin 90 sama dengan 1. Ini kunci. Berarti artinya kalau di dalam perkalian dot product ya, I ketemu I berarti sudutnya kan 0. Berarti I ketemu I adalah 1. Ini perkalian dot product. Berarti nanti kita punya catatan di sini. I dot I 1, J dot J 1, K dot K 1. Kalau ini kalian silang hasilnya 0. Karena sudutnya 90. Di perkalian dot product kalau sudutnya 90 hasilnya adalah 0. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Di dalam perkalian dot product berarti nanti R1 dot R2 artinya berarti nanti tinggal kalikan aja. Jadi kalau misalkan di dalam perkalian persamaan kuadrat ya, kalau misalkan dalam perkalian persamaan kuadrat I plus J plus K dot ini ya, 2I plus J plus K. Nah, di sini nanti kalian bisa mengalihkan seperti biasa. Apabila kalian sudah memahami konsepnya ini, berarti cukuplah kalian bisa mengalihkan yang sama. Vektor satuannya yang sama itu kalian kalikan, itu nanti menghasilkan nilainya. Ini kita percobanya ini. Ya, misalkan I dengan 2I, 2 karena I dan I 1. Ya, kalau I dengan J 0, I dengan K 0. Paham ya? Plus berarti J dengan J 1, K dengan K 1. Berarti hasilnya 4. Kalau tidak ada vektor satuannya berarti ini adalah besaran skalar. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Ini adalah perkalian dot product. Bagaimana kalau ini perkalian cross product? Di dalam perkalian cross product atau R1 cross R2, nah ini pedoman kita ya di dalam perkalian cross product, ini saya hapus. Di dalam perkalian cross product ini saya berikan rumus lagi terkait dengan ini ya, berarti I, J, ini K, nanti ada panahnya ini. Nah seperti ini. Kalau misalkan I cross J K ya, kalau terbalik berarti negatif. J cross I min K seperti itu ya. Coba kita masukkan di sini. R1 cross R2. I plus J plus K. Cross berarti 2I plus J plus K. Ini ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ingat kalau di dalam perkalian cross product ya, kalau sudutnya 0 hasilnya adalah 0. Kalau sudutnya 90 mengikuti aturan ini. Ini kalau I dengan J ya K, kalau K dengan J ya min I. Ya, terbalik panahnya. Saya lanjutkan, coba. I dengan I 0 hasilnya. I dengan J berarti IJ berarti K ya. K hasilnya K. I J ya, 1 kali 1 adalah 1 berarti K. Oke, saya lanjutkan. I dengan K. I dengan K berarti negatif J. Berarti I dengan K negatif J. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya lanjutkan. Ini biar mudah. Nah, ini plus. Ini ya. Sekarang J. J dengan I. J dengan I berarti min K. Bilangannya kalian kalikan. Berarti 2 2K. Negatif ya ini ya, negatif. Nih saya buatkan negatif. Negatif min 2K plus. Kemudian saya kalikan J dengan J 0. Terus J dengan K. J dengan K positif I. Berarti J dengan K I. Oke, plus. Saya lanjutkan sekarang yang K. K dengan I. K
dengan I berarti J. K dengan I J berarti plus 2J. Kemudian saya lanjutkan plus apa ini? K dengan apa? K dengan J. K dengan J berarti negatif I ya. K dengan J negatif I. Negatif I. Oke, ini 0. Nah, sekarang dijumlahkan di dalam vektor ini. K dengan K, J dengan J, I dengan I. Kita jumlahkan I-nya dulu. I ya, ini muncul I. Habis ya I-nya ya. I-nya berarti 0, 0 I. Kemudian plus K sekarang apa J? J-nya ini 1. Kemudian ada lagi J 2 ya. Berarti plus 1J. Nah, ini plus. Nah, sekarang K coba perhatikan K. K-nya berarti ini 1 K. Kemudian ini negatif ya. Berarti min K. Oke. Berarti kita punya persamaan R1 cross R2 adalah J min K. Ini. Ya. Jadi ini butuh ketelitian dari kalian ya untuk mengerjakan vektor satuan ya terkait dengan cross product. Ya. Apabila kalian nanti masih kesulitan dengan materi atau konsep ini, kalian bisa komentar di kolom video ini ya, nanti Pak Gus akan menjelaskan lebih detail lagi ya. Semoga pertemuan pada video ini bermanfaat buat kalian. Semoga kalian juga bisa mengerjakan soal-soal yang ada di buku kalian dengan konsep-konsep yang Pak Gus berikan hari ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.